Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ahkam lil imadi ilmihi qadim wa ajzala al in'ama li syakiri fadlihi al amin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al barru rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu bid dinil qawim al-mab'utu bil khuluqil adim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama afdalas salati wa taslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan waktu kepada kita semuanya untuk bisa bertatap secara virtual pada kesempatan kali ini, sehingga kita bisa bersama-sama nanti akan mengkaji mengenai kitab dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini merupakan karya yang sangat luar biasa dan banyak dikaji di berbagai macam pesantren di Nusantara ini. Salawat serta salam malah kita selalu tetapkan ke dalam hati kita dan selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dengan salawat-salawat, dengan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama akan mengkaji mengenai kitab, dan pada hari ini kita berkesempatan mengkaji mengenai Kitabul Jinayat. Ini salah satu karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang telah banyak juga dibahas. Sebelum kita beranjak kepada membacakan beberapa hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang telah disusun oleh beliau, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebenarnya apa yang dimaksud dengan jinayat itu. Kenapa harus ada bab jinayat, yang dimana jinayat ini merupakan bentuk masdar sebelumnya. Jadi ini supaya kita memahami nantinya, karena dalam ilmu logika, dalam ilmu mantik biasanya dijelaskan bagaimana pemahaman kita mengenai hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Bagaimana cara kita memahami secara benar. Al-jinayah berasal dari bentuk masdar yang yaitu jana yunji jinayah, yang kemudian ini merupakan pengartian dari buah yang jatuh dari pohonnya, atau dari kata jana as-samrah min sajaratiha, gitu ya, sajarah dari pohon. Jadi al-jinayah ini juga didefinisikan ya sebagai sesuatu hal yang kemudian diharamkan. Oleh karena itu ini nanti berkaitan dengan sesuatu hal yang bersifat amar, bersifat perintah dan berupa nahi nanti di dalam kajian mengenai usul fikih ya. Nah, dalam hal ini juga lafaz mengenai jinayah yaitu juga ada kaitan dengan jana zanba yunjnihi jinayah, yaitu seseorang yang melakukan sesuatu hal yang tidak disukai. Gitu ya. Tentunya ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disukai oleh umat manusia. Nah, apa saja sebenarnya yang tidak disukai oleh umat manusia ini? Nah, kita akan banyak mengkaji nantinya apa sebenarnya yang tidak disukai oleh manusia. Bagaimana cara kita yang benar? Tentunya kita belajar salah satunya dari hadis yang telah disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Nanti juga banyak juga dijelaskan dalam kitab Ibanatul Ahkam dan juga beberapa syarah Bulughul Maram ya, karena ini kitabnya juga memang banyak dikaji. Oleh karena itu ketika kita memahami dalam bentuk keharaman, dalam bentuk pelarangan nahi gitu ya, maka kita biasanya melihat dari sumber hukum utama di dalam Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
yang kemudian diikuti oleh ijma gitu ya, oleh ijma dan oleh qiyas nantinya. Sehingga dalam kita memahami hukum Allah ini akan jauh lebih relevan ketika kita melihat beberapa pendapat-pendapat, kemudian bagaimana kita melihat ilatnya, melihat alasan-alasan hukum gitu ya dalam suatu tindakan gitu ya, yang dilakukan oleh seseorang. Dan juga yang tidak kalah pentingnya dalam ilmu hadis adalah kita mempelajari mengenai permasalahan asbabul wurudnya gitu ya, atau dalam ulumul Quran itu ada asbabul nuzulnya gitu ya, sehingga ini jauh kita lebih mudah untuk memahami permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Nah, hadis yang pertama adalah hadis dari yang diriwayatkan ya dari Ibnu Mas'ud ya, dari Abdullah ibnu Mas'ud ya maksudnya. Nah, dijelaskan di sini an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, qala ya sampun ngendika sapa Mas'ud ya. Maksudnya di sini adalah Mas'ud yang telah berbicara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah adalah bersabda, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yahillu ya, dan tidak ora halal ya, dan tidak halal. Apa yang tidak halal itu damu mri'im muslim, darahnya seorang muslim itu tidak halal. Kenapa tidak halal? Jadi tidak halal itu harus dicari sebabnya apa, kemudian kok menjadi tidak halal gitu ya. Karena kata muslim ini sifatnya adalah mengikat gitu ya, mengikat imri'in ya. Ya, kata imri'in ini nanti bentuknya adalah mengikat lafaz dari ini orangnya itu. Karena ini berarti merujuknya ke orang gitu ya. Jadi tidak halal adalah seorang muslim di sini. Seorang muslim yang bagaimana? Yashhadu, kang nyekseni ya, atau yang telah bersaksi. Nah, bersaksinya apa di sini? Jadi kata yashhadu ini berkaitan dengan sifat gitu ya. Sifatnya dari tadi imri'in itu tadi gitu ya. Jadi ini yang kemudian harus betul-betul kita pahami ya. Jadi kalimat imri'in yang kemudian datang menjelaskan apa yang dimaksud dengan seorang muslim yang tadi, yang harusnya dia itu mengucapkan apa ya, bersaksi apa. Nah gitu. Oleh karena nanti dijelaskan lagi, alla ilaha illallah. Oh ternyata ini seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini bentuk kalimat syahadat nantinya. Bahasanya seorang itu sudah mengucapkan sebuah kalimat syahadat, dua kalimat syahadat ya lebih tepatnya. Otomatis ini sudah maksum, sudah dijaga kehormatannya. Oleh karena itu dijelaskan lagi pada hadis ya, selanjutnya ini masih di dalam periwayatan yang sama, wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Jadi ini berkalimat syahadat gitu. Lalu seperti apa kelanjutannya? Apakah hanya cukup dengan bersyahadat saja? Ada nggak istinanya? Istina itu kayak pengecualian gitu ya, yaitu illa bi ihdasi salas. Jadi bi ihdasi salas ini maksudnya adalah salah satu dari tiga hal. Tiga hal tadi itu apa? Tadi ya, berkaitan dengan permasalahan seorang muslim tadi yang kemudian mengucapkan kalimat syahadat, kecuali tiga golongan yang nanti juga akan dijelaskan di dalam urutan hadis yang ini masih dalam satu periwayatan juga di dalam hadis ini.
yaitu siapa? As-sayyibizani, wong dudo, gitu ya. Wong dudo atau rondo ya. Dudo atau rondo. Nah, ini maksudnya as-sayyib ini kalau di dalam kitab An-Nihayah itu dijelaskan as-sayyib itu wanita yang sudah nggak perawan, gitu ya. Jadi ini konteksnya benar-benar seorang wanita ya yang sudah tidak perawan konteksnya. Jadi ini bentuknya adalah muzakkar nanti, muzakkar dan muannas sebenarnya. Makanya di sini as-sayyib ini wong kang dudolan rondo, gitu ya. Dijelaskan di sini. Kemudian kalau pengertian yang lainnya misalnya adalah rojulun sayyibun atau imro'atun sayyibatun, gitu ya. Kalau An-Nisa itu nanti kan lebih ke perempuan, gitu ya, ke perempuan pada umumnya. Nah, asalnya sebenarnya kenapa di sini ada kata sayyibi di sini ya? Ya, karena ini nanti menunjukkan perbuatan nanti ya, perbuatannya itu zina nantinya ya, as-sayyibi zina, yaitu yang berbuat zina, gitu ya. Jadi seorang janda atau duda tadi yang berbuat zina itu yang kemudian pengecualian yang kemudian yang seharusnya ini tidak halal darahnya ini menjadi halal darahnya. Oke. Lalu siapa selanjutnya adalah wan nafsi bin nafsi ya. Dan wong kang mateni, gitu ya, atau orang yang membunuh orang lain, gitu ya. Jadi ini membunuh orang lain katanya. An nafsu bin nafsi itu maksudnya adalah membunuh jiwa, gitu ya. Nah, apakah membunuhnya itu diterangkan tidak di sini terkait pembunuhannya? Jadi diterangkan juga dalam kitab Ibanatul Ahkam itu membunuhnya itu dengan sengaja. Kata hak itu sebenarnya kata yang dimaksud dengan sengaja ya, dengan hak itu dengan sengaja, tidak benar. Ya. Jadi orang kalau membunuh secara hak otomatis dia membunuhnya itu legal, gitu ya. Kalau membunuhnya itu tidak tanpa hak, ya, otomatis dia membunuhnya adalah menyalahi aturan. Ya. Dia seharusnya orangnya nggak harus dibunuh, tapi kenapa dibunuh? Ya. Dan pembunuhannya ini juga harus secara sengaja. Nggak boleh kemudian pembunuhannya ini adalah pembunuhan adalah syiddul amdu, misalnya pembunuhan atau pembunuhan khoto ya, karena pembunuhan tersalah, gitu ya. Nah, kemudian dijelas siapa lagi yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah watarikil lidini. Jadi orang yang keluar atau meninggalkan ya, meninggalkan. Katanya lebih tepatnya adalah meninggalkan, keluar, gitu ya, keluar dari agama Islam. Ataupun nanti maknanya adalah murtad, orangnya itu telah murtad. Al-mufarikil jamaah, dan memisahkan diri dari kelompoknya. Nah, ini yang dimaksudnya adalah murtad, kelompoknya adalah dari Islam itu sendiri, gitu ya. Nah, ini ketika kita memahami beberapa aturan-aturan hukum yang ada di dalam makna hadis ini. Nah, mana hadis sebenarnya di dalam hadis yang ini pasti muttafaqun alaih ya. Ini yang diriwayatkan oleh dua versi Bukhari Muslim, gitu ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang ini menegaskan tentang perbuatan zina ya, perbuatan zina seorang yang notabene sudah kawin ya, duda atau janda, yang kemudian dia meninggalkan sesuatu hal yang harusnya tidak halal dan mengerjakan sesuatu hal yang justru malah haram, gitu ya. Nah, ini kemudian kalau di dalam jarimah zina, yang zina
muhson semacam ini akan dihukum rajam gitu ya. Nah, ini banyak perkembangannya ketika kita mengkaji mengenai permasalahan ini gitu ya. Ada yang kemudian melihat ini harus dilakukan reformasi ya, makanya dalam ilmu mantik itu juga berkaitan dengan masalah mereformasi hukum Islam gitu ya, tapi harus dengan cara yang benar. Nah, konsepnya adalah semacam itu. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya lebih mengacu kepada pembunuhan juga ya, sebenarnya pembunuhan kepada orang muslim yang dengan sengaja. Itu nanti bisa dieksekusi bunuh juga ya. Atau yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agama, yang murtad tadi. Nanti juga bisa dihukum hukuman mati gitu ya. Nah, ini kita melihat dari segi ayatnya tadi ya. Dari segi tadi ada beberapa lafal-lafal yang memang mengkaji permasalahan darah gitu ya, pelanggaran terhadap darah. Nanti juga dijelaskan tentang orang yang keluar dari Islam itu seperti apa. Apakah semua itu bisa kemudian dihukum orang yang keluar dari Islam? Padahal ada sebuah hadis juga dari Rasulullah kan, yuharibullahu azza wa jalla Rasulullah yakhruju min Islam. Jadi sebenarnya gimana sih penjelasan orang yang meninggalkan Islam itu gitu ya, atau yang disebut dengan muharib itu seperti apa? Jadi ini tidak kemudian langsung diberikan hukuman gitu ya, karena kita juga harus melakukan perbandingan hadis sebenarnya kalau kita melihat dari segi penjelasan hadisnya nantinya. Nah, oleh karena itu pendapatnya macam-macam ya. Kalau beberapa pendapat Imam Syafi'i itu penghukumannya bisa dihukum dengan dibuang gitu ya, ataupun nanti di penjara gitu ya. Ini jenis-jenis penghukuman nantinya. Oke. Kemudian di dalam hadis nomor 108 tadi, nomor hadisnya 107 ya. Ini sekarang nomor hadisnya 108. Jadi ini hadis dari Aisyah ya, wa Aisyah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya sama ya. Jadi an qala gitu sama itu ya. Jadi ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sampun bersabda, sampun paring pangandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu. Nah, ini kalimatnya sama dengan yang tadi di atas ya, berkaitan dengan pelarangan. Nah, ini bentuknya adalah nahi nantinya. Nah, apa yang kemudian dilarang di sini ya? Pelarangannya dalam bentuk apa? Terkait dengan pelarangan gitu ya. Yaitu qatlu muslim. Jadi membunuh seorang muslim. Gitu. Matine wong Islam. Nah, gitu ya. Kalau dijelaskan di kitab Bulughul Maram seperti ilah, ada pengecualian lagi gitu ya. Jadi tidak hanya kemudian semua orang Islam saja gitu. Jadi masih ada penjelasan yang lainnya gitu. Yaitu illa biihdasi salasi. Jadi sama ya, 3 pengecualiannya adalah 3 ya, pengecualian 3 golongan. Jadi ada telu, ada 3 golongan. Siapa itu 3 golongan itu ya? Kita akan dijelaskan. Hisolin akan dijelaskan. Siapa di sini ya? Yaitu zanin muhsonun. Jadi orang yang berzina muhson. Ini orang yang berzina muhson. Muhson itu tadi ya, janda atau duda tadi. Nah, salah satunya sudah pernah menikah, sudah menikah gitu ya, atau masih dalam ikatan pernikahan gitu. Jadi wong kang zina
Ya, wong kang zina itu sapa? Zina kang muhson, gitu ya. Lalu fayurjamu, maka dirajam. Den rajam mangga. Ya, dirajam. Hukumannya itu maksudnya dirajam, gitu ya. Lalu siapa lagi? Warojulun yaqtulu musliman. Nah, ini juga sebenarnya hampir sama hadisnya ya. Jadi setelah tadi wong kang zina muhson, lalu wong kang mateni rojul, mateni orang lain, wong liya. Nah, ini lebih spesifik kepada menjelaskan mengenai masalah ukubatnya, gitu ya. Masalah hukumannya itu seperti apa. Nah, yang membunuh seorang muslim ya, seorang rojul nantinya. Kemudian nanti akan dihukum muta'ammidan ya, muta'ammidan halal wong kang mau iku ya, yaitu orang yang membunuh tadi fayak talun den pateni. Jadi orang tadi itu supaya dipateni, hukumannya itu dihukum kisos maksudnya ya, dihukum mati. Jadi ini harus sangat hati-hati, jangan kemudian orang yang mengebom dihukum dibakar karena membakar. Nah ini harus hati-hati dalam memahami ayat per ayat, lafalnya. Nah setelah itu, setelah dimatikan ya, sapa sing dipateni ya, yaitu rojul ya. Rojul itu merujuk kepada tadi ya, yang membunuh tadi ya, warojulun di awal tadi ya, jadi disampaikan di awal. Warojulun yakhruju minal Islam, lan wong kang metu sapa rojul ya, seorang tadi laki-laki, rojul itu maksudnya laki-laki ya. Laki-laki wong kang metu ini saka Islam gitu ya, metu saka Islam, saka agama Islam. Nah, apakah hanya keluar dari Islam saja? Nah, ini dijelaskan lagi. Fayuharribullahu wa rasulah, merangi sapa rajul ya, jadi si laki-lakinya tadi memerangi, dengan memerangi gitu ya, maksudnya dia keluar dari Islam dengan memerangi siapa? Memerangi Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang kemudian keluar dari Islam, tapi dia itu dengan memerangi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dihukum. Jadi jangan yang kemudian cuma murtad kemudian diperangi gitu ya. Nah itu, ini menunjukkan tentang toleransi gitu ya di dalam Islam. Makanya ada kafir zimmi, ada kafir harbi yang dijelaskan. Jadi ini betul-betul harus dipahami bersama-sama. Jadi kata yang tadi juga termasuk dengan permasalahan muhson tadi ya. Jadi itu juga harus jelas antara seorang wanita yang muslim dengan kafirnya, atau seorang yang kafir. Kafirnya kafir apa? Kafir zimmi atau harbi. Dan juga harus terpenuhi dulu gitu ya. Dan dalam Islam tuh ini di dalam hadis ini hanya membicarakan mengenai pokok-pokoknya saja. Yang lainnya juga harus terpenuhi, misalnya dari segi orangnya tersebut gitu ya, sudah harus dewasa, harus berakal sehat gitu ya. Kalau di zaman dulu zaman Rasulullah juga harus merdeka, bukan budak gitu ya. Karena budak itu hukumnya nanti berbeda. Nah, kemudian kalau tadi ada kata-kata dirajam juga ya, fayurjam ya, dirajam. Rajam itu kan sebenarnya melempar batu ya, melempar batu kepada tadi orang yang zina muhsan tadi. Nah ini melempar batunya memang sampai orang tersebut meninggal yang dilempar batu tersebut. Nah kemudian itu berkaitan dengan
jenis hukumannya gitu ya, jenis hukumannya. Kemudian kelanjutan dari orang yang keluar dari Islam tadi adalah fayuqtalu, yaitu den pateni sapa rajul. Jadi orang yang keluar dari Islam tadi yang juga memerangi ya, atau nanti memprovokasi ini ya, memerangi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka fayaqtalu den pateni ya, diharuskan untuk dibunuh saja. Ayuslabu dan bisa juga disalib atau disalib, ayuslabu. Jadi dulu itu memang ada hukuman salib. Yuslab itu dibentangkan tubuhnya ya, si rojul itu dibentangkan kemudian diikat pakai kayu lalu ditegakkan. Itu kayak salib gitu ya, kayak disalib beneran itu. Dan bentangaken ya, sopo rojul, dibentangkan itu rojulnya. Ayunfa minal ardi, dan kemudian dan bentangaken sopo rojul minal ardi ya, soko bumi gitu ya, atau diasingkan dari daerahnya. Al yusfa minal ardi, dan buang sopo rojul, dibuang ya, diasingkan maksudnya gitu ya, diasingkan. Seperti di zina itu kan, kalau zina ghairu muhsan itu kan juga di ayusfahu minal ardi gitu ya, jadi diasingkan, di penjara. Beberapa penafsiran itu menyebutkan di penjara gitu ya. Nah, itu rawahu kang diriwayatkan ke hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wan Nasa'i wa sahihatu Hakim, lan den sahihaken ing hadis iki dening Hakim gitu ya, disahihkan oleh Al Hakim. Itu berkaitan dengan hadis permasalahan jinayat gitu ya. Nah, itu sangat penting saya kira untuk kemudian melihat bahwasanya dalam syariat Islam itu sangat mengedepankan mengenai masalah keamanan. Keamanannya juga terkait juga keamanan terhadap diri gitu ya, jiwa. Jadi segala bentuk kejahatan itu dikategorikan ya sebagai dosa yang paling besar kalau berkaitan dengan jiwa ini tadi. Nah, setelah itu juga ini ranking 2 setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi bentuknya ya semua kasus ya, mau itu dibunuh, penganiayaan juga sama gitu ya. Tidak diperkenankan di dalam Islam melakukan penganiayaan. Nah, Allah sebenarnya juga melarang gitu ya, melarang melakukan pembunuhan kecuali tadi ada istina tadi dari beberapa pengkategorian tadi. Dan ini dalam 2 hadis ini memang menunjukkan betapa dahsyatnya ya, tentang kalimat syahadat gitu ya. Dengan orang bersyahadat, makanya dulu di zaman peperangan saat Sayyidina Ali bin Abu Thalib itu ya, melihat kemudian orang yang itu sudah kalah itu sebenarnya, tapi kemudian dia bersyahadat, maka sebenarnya sudah nggak boleh itu kemudian dibunuh, sudah tidak halal darahnya dibunuh gitu ya, karena posisinya memang dia sudah bersyahadat gitu ya, dan tidak ada pengecualian untuk kemudian dia halal untuk dibunuh gitu ya. Itu tadi berkaitan dengan masalah halal dan haram, tapi yang kaitannya dengan permasalahan zina membunuh gitu ya, dan permasalahan murtad gitu ya. Dan yang paling penting adalah berkaitan dengan hukuman tadi di hadis yang kedua itu tadi, karena ini menunjukkan hukuman yang tidak hanya kepada umat Islam saja sebenarnya, kalau lingkupnya adalah dalam suatu negara begitu. Kemudian tadi juga dijelaskan juga mengenai beberapa pasal-pasalnya. Kemudian dijelaskan juga di dalam masalah kisosnya itu apakah kemudian ada pemaafan atau tidak. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu
melihat ada berapa hak-hak gitu ya di dalam melakukan hukuman ini, supaya nanti bisa lebih paham ya. Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan ada hakullah gitu ya, ada haknya Allah, ada haknya keluarga dari yang membunuh tadi, kemudian ada hak dari orang yang terbunuh atau dari korbannya. Nah itu ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kita memahami hadis ini dengan ketentuan-ketentuan dari hadis yang lainnya ya, termasuk tadi berkaitan dengan permasalahan seorang yang bersyahadat. Nah itu kan bentuknya adalah taubat sebenarnya, seorang non muslim yang kemudian taubat dan masuk ke dalam Islam dengan bersaksi atau bersyahadat gitu ya. Itu berkaitan dengan permasalahan halal dan haramnya tadi ya, dan permasalahan kekufuran, tidak bolehan kita untuk membunuh seorang yang memang tidak diharamkan. Nah selanjutnya pada hadis selanjutnya, yaitu hadis ketiga, hadis ke nomor 109 gitu ya, 1009 gitu ya, mohon maaf, 1009. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud gitu ya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sampun ngendika sapa Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampun paring dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu. Nah, awalu itu mubtada ya teman-teman, mubtada. Nah mubtada ini nanti ada khobarnya gitu ya, ada khobarnya. Ma yuqda bainan nas. Nah, iya, ini berkaitan dengan orang yang bakal diadili nantinya. Ini berkaitan sudah dengan tindak pidananya, berkaitan dengan jarimahnya, kemudian berkaitan dengan masalah ukubatnya. Sekarang berkaitan dengan pengadilannya, proses peradilannya gimana ini, gitu ya. Makanya ini banyak dijelaskan di sini. Jadi dari sabda Rasulullah SAW, urusan yang pertama yang akan diadili ya di hadapan umat manusia itu apa yang akan diadili? Yaumal Qiyamah, yaitu di saat hari kiamat. Yaumal Qiyamah. Fitima ini tentang masalah yang berkaitan dengan darah seorang muslim gitu ya. Nah makanya tadi ini kalau dima ini, fitima itu bentuknya dari khobarnya. Tadi ada mubtada, ada khobar ya. Ini kalau di dalam nahwu gitu ya, ada mubtada, ada khobarnya, nahwu sorobnya nanti. Nah ini berkaitan dengan permasalahan